Hai, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Asri Himawanti. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai pidato persuasif. Adapun kompetensi dasar untuk pidato persuasif, yang pertama adalah menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar atau dibaca. Dan yang kedua, menuangkan gagasan, pikiran, arahan, atau pesan dalam pidato secara lisan dan atau tertulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah proses pembelajaran selesai, kalian diharapkan dapat yang pertama menunjukkan sikap spiritual yang semakin baik. Antara lain, sikap bersyukur dalam bentuk berdoa sebelum dan sesudah belajar dan menghargai perbedaan. Kemudian yang kedua, menunjukkan sikap sosial yang semakin baik, antara lain sikap tanggung jawab, percaya diri, dan kreatif. Yang ketiga, menentukan struktur teks pidato persuasif dengan tepat. Yang keempat, menentukan ciri kebahasaan teks pidato persuasif dengan tepat. Dan yang terakhir, menulis ulang teks pidato persuasif dengan tepat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya sama-sama. Yang muslim boleh mengikuti, sedangkan yang non-muslim bisa menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, yuk kita mulai dari pengertian pidato persuasif. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan halayak ramai atau berorasi dalam menyatakan pendapatnya atau memberikan sebuah gambaran tentang sebuah hal. Sementara pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk meyakinkan atau mempengaruhi audiens dan mengajak mereka agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan isi pidatonya. Berikut ini, saya akan memberikan salah satu contoh seorang siswa yang sedang melakukan pidato persuasif. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkah dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari yang cerah ini. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua, umat manusia. Kita harus menjaga lingkungan kita sebaik-baiknya agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Salah satu cara agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Arti kebersihan lingkungan yang sesungguhnya adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman yang berbahagia, menjaga kebersihan lingkungan adalah cara terbaik dalam mencegah berbagai penyakit yang mengintai pada musim hujan seperti sekarang. Menjaga kebersihan lingkungan dapat dimulai dari membersihkan sekolah kita tercinta. Apabila sekolah kita bersih, maka orang lain pun tak segan untuk mencontoh kebiasaan baik kita dalam membersihkan sekolah ini. Dan kita sebagai penghuni sekolah ini juga terkena dampak positifnya, yaitu kegiatan belajar mengajar menjadi nyaman, karena lingkungan sekolah kita bersih. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara membuang sampah yang ada di lingkungan sekolah kita ke tempat sampah. Melaksanakan kegiatan piket setiap kelas, setiap hari, secara teratur. Dan melakukan PSN 30 menit setiap hari Jumat dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah. Teman-teman sekalian, sebagai penutup saya mengutip sebuah kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka
Maka, apabila seseorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi contoh pembacaan pidato persuasif. Nah, sekarang kita akan mengetahui struktur apa saja yang ada dalam pidato persuasif. Kita saksikan bersama-sama ya. Pada teks pidato yang telah dibaca tadi, kita dapat menelaah struktur dan ciri kebahasaan yang digunakan. Yang pertama, ada pendahuluan, di mana di situ pasti ada salam pembuka. Salam pembukanya ada ucapan Assalamualaikum. Kemudian ada ucapan sapaan atau penghormatan, seperti ucapan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah atau Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Ibu Bapak Wali Kelas, itu namanya ucapan sapaan. Dan ada juga ucapan syukur, yang jelas ini diucapkan ketika kita mensyukuri bahwa kita hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Adapun isi pidato merupakan bagian inti dari pidato. Pendapat, gagasan, alasan, berbagai data pendukung, dan pesan berupa imbauan atau ajakan disampaikan pembicara atau orator pada bagian ini. Pembicara menjelaskan secara rinci tentang hal-hal yang terkait dengan pendapat, ajakan, gagasan, atau pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup pidato merupakan bagian akhir sebuah pidato. Dalam pidato persuasif, bagian penutup berisi hal-hal berikut ini. Yang pertama ada harapan, agar gagasan dan pesan yang disampaikan bermanfaat bagi pendengar. Yang kedua, ada permohonan maaf kepada pendengar jika ada kesalahan atau kehilafan. Yang ketiga, ucapan terima kasih kepada pendengar, dan tentu saja yang terakhir adalah salam penutup. Teks pidato yang digunakan dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah pendapat dan pesan yang berupa imbauan serta ajakan yang disertai argumen-argumen yang mendukung, pasti mendapat ciri-ciri kebahasaan yang muncul. Antara lain, yang pertama, menggunakan kalimat aktif. Merupakan sebuah kalimat yang memiliki subjek aktif dalam melakukan kegiatan atau aktivitas tertentu. Contohnya, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Ingat ya, kalimat aktif itu biasanya menggunakan awalan me atau pe pada kata kerjanya. Yang kedua, ada penggunaan kata sapaan. Pada bagian pendahuluan pidato, digunakan kata sapaan sebagai ucapan penghormatan dalam sebuah pidato. Biasanya dimulai dengan menyebutkan orang yang dianggap lebih tinggi jabatannya terlebih dahulu, dan kemudian seterusnya, sampai dengan jabatan yang paling bawah. Contohnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Wali Kelas, serta teman-teman sekalian yang saya cintai. Ciri kebahasaan teks pidato yang selanjutnya adalah dengan menggunakan kalimat persuasif, yaitu kalimat yang isinya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Contoh, marilah ke depannya kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian, ada juga kosakata emotif, yang merupakan sebuah kosakata yang berhubungan dengan perasaan yang bisa membuat para pendengar tersentuh. Contohnya, sebagai penutup, saya mengutip kata pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka, apabila seorang tidak peduli terhadap kebersihan, maka ia sesungguhnya bukan merupakan orang yang beriman. Itu bisa menyentuh perasaan orang karena berkaitan dengan agama yang dianut oleh seseorang atau kepercayaan yang dianut oleh seseorang. Sehingga tentu saja kalimat ini akan menyentuh para pendengar. Ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu kosakata dalam bidang ilmu atau istilah merupakan sebuah kosakata yang sangat sering digunakan di dalam bidang keilmuan tertentu. Contoh, dalam rangka membersihkan lingkungan sekolah dari sarang nyamuk Aedes aegypti yang menimbulkan penyakit demam berdarah.
Ini ada dalam pelajaran atau ilmu pengetahuan alam. Kemudian ada juga antonim, yaitu bentuk kata yang berlawanan makna dengan kata yang lain. Contohnya, kita harus menjaga lingkungan kita baik-baik agar bumi menghasilkan keuntungan bagi kita, bukan kerugian, bahkan bencana bagi kita. Ini salah satu contoh dari antonim atau kebalikan kata. Adapun ciri kebahasaan teks pidato yang terakhir adalah kata benda abstrak, yang merupakan sebuah kata benda yang tidak ada wujudnya atau sebuah benda yang tidak bisa dilihat oleh mata. Contohnya, maka kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Kita selalu diajarkan untuk menebarkan kebaikan kepada orang lain tanpa memandang suku, agama, ataupun warna kulit. Nah, seperti itu ya, ciri-ciri dari kebahasaan pada teks pidato. Nah, itu tadi ya, kita sudah belajar mengenai pengertian pidato persuasif juga, kemudian struktur kebahasaan pada pidato persuasif, serta yang terakhir tadi kita membahas mengenai ciri kebahasaan pada pidato persuasif. Semoga ilmu yang saya bagikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi minggu depan. See ya.